Dan halo semuanya, perkenalkan saya Fauzian Abdillah, mahasiswa Diploma Rekayasa Perangkutan Aplikasi Fakultas Ilmu Terapan dan Komunikasi. Dan saya angkatan 2023, lalu kelas sekarang saya ada di 4702. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas asesmen calon kedua saya mata kuliah kecerdasan artifisial intelligence. Nah, pada tugas ini saya memilih dataset dari Kaggle yang berjudul Student Performance in Action. Nah, tujuan daripada proyek ini adalah untuk memprediksi apakah seorang siswa akan lulus atau tidak berdasarkan data demografis general ujian. Nah, sebelum kita lanjut ke kodenya yang saya buat di Google Colab, saya akan menjelaskan sedikit dari dataset ini berisi informasi tentang apa aja. Yang pertama, mungkin yang pertama dataset ini informasinya itu tentang berisi yaitu gender, ras atau etnis, tingkat pendidikan orang tua, jenis makan, keikutsertaan dalam kursus persiapan ujian, dan tentunya ujian dari matematika, membaca dan menulis. Dan total di dataset ini ada terdapat 1000 data siswa, yang dimana kenapa saya memilih dataset ini, yaitu pertama sangat cocok untuk klasifikasi karena kita bisa menentukan label lulus atau tidak lulus. Oke, mungkin langsung lanjut saja kita ke codingan nih, ya, di Google Colab. Oke. Oke, di sini kita bisa melihat hasil pengerjaan saya. Yang pertama, langkah satu itu saya siapkan instrumen dan dataset. Nah, di langkah pertama ini saya mengimpor pustaka lalu atau library pattern yang dibutuhkan dalam proyek ini, yaitu Pandas dan Nampi untuk manipulasi data, lalu Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi, lalu mesin SQL untuk pre-processing, pembagian data, training model, dan evaluasi. Nah, selain itu saya juga menyiapkan dataset yang dimana di-download dari Kaggle itu. Nah, saya download dan juga dimasukkan ke Google Cloud saya. Nah, di langkah kedua ini yaitu load dataset. Pada langkah ini saya memuat dataset ke dalam data frame menggunakan DSP CSV dan dalam konten datasetnya itu di dalam konten. Nah, lalu saya akan beberapa data pertama yang menggunakan DSP untuk melihat strukturnya. Nah, dataset ini berisi gender, ada ras atau etnis, lalu ada pendidikan orang tua, lalu ada makan siang standar atau free, lalu ada khusus pengujiannya, lalu ada skor dari matematika, skor dari menulis, baca, begitu. Nah, lalu di langkah ketiga ini baru ada EDA atau eksplorasi exploratory data analysis. Nah, di langkah IDEA ini saya menganalisis struktur data dan distribusinya seperti jumlah data per gender, lalu distribusi nilai matematika, korelasi antar skor, dan saya juga mencetak apakah ada missing values dan hasilnya tidak ada atau data kosong di dataset ini. Dan visualisasi ini dilakukan dengan simbol seperti compiler, siswa, dan ini. Nah, ini dia output yang dimana melihat
dan matematika skor. Nah, di exploratory data ini saya sering awal seperti melihat distribusi gender, itu distribusi. Oke, di langkah kedua ini yaitu di exploratory data analysis, yaitu di mana di sini saya ada info umum dataset, terus cek missing values, lalu ada distribusi gender, distribusi skor, korelasi antar skor, dan kenapa saya juga mencetak apakah ada missing values, lalu hasilnya itu tidak ada data kosong di dataset ini, dan juga visualisasinya itu dilakukan dengan seaborn seperti conplot, swot, dan headband. Nah, di sini. Nah, nah, dan ini outputnya biasa kami ada distribusi gendernya female itu perempuan dan ya, dari net score-nya distribusi nilai matematika dan ini korelasi antar skor gitu. Nah, lanjut ke langkah 4 yaitu processing. Di sini saya buat kolom rata-rata skor, lalu saya tambahkan kolom lulus dan target klasifikasinya, yaitu seperti uh, rata-ratanya lulus itu harus berapa, lalu ada encode variable kategori, ada label encoder, dan di sini ada encode target saya, yang dimana 1 dan 0, yaitu lulus 1, tidak lulus 0 gitu. Nah, Nah, di tahap ini saya menambahkan kolom average score yang merupakan rata-rata dari skor matematika membaca dan menulis. Ini lalu menambahkan kolom baru bernama pass fail, yang dimana pass fail ini isinya lulus jika nilai rata-rata lebih dari 60, tidak lulus jika di bawah 60. Lalu semua kolom kategori seperti gender, ras, etnis, dan lainnya itu diubah menjadi angka menggunakan label encoding yang ini. Nah, lalu agar bisa dibaca oleh model machine learning, terakhir label target juga di encode. Nah, kebentuk angka lulus 1 itu tidak lulus 0 begitu, dan ini dia ada hasilnya begitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa spellnya sudah begitu. Nah, lanjut lagi ke langkah 5, training model. Di training model ini pakai random forest classification. Nah, di mana saya pertama itu pisahkan fitur dan target, lalu strict data, lalu model random forest-nya, lalu prediksi. Nah, setelah data siap,
saya memisahkan antara fitur X dan target Y, yang dimana saya bagi data menjadi 80% data pelatihan, 20% data pengujian. Nah, lalu di model yang digunakan ini adalah random forest classification, karena model ini pertama cocok untuk klasifikasi, mudah digunakan dan tidak mudah overfitting. Nah, model dilatih menggunakan model fit dan kemudian membuat prediksi pada dataset menggunakan model prediksi. Nah, kenapa di langkah 5 ini tidak ada outputnya? Karena output di langkah 5 ini ada di outputnya itu di kanan, itu di evaluasi modelnya gitu. Jadi di langkah 5 ini emang tidak ada output, itu hanya menyimpan di variable yield rate-nya begitu. Nah, lanjut lagi ke langkah 6, yaitu evaluasi model. Di langkah terakhir ini saya mengevaluasi kinerja model menggunakan beberapa metrik, yaitu menggunakan convention metric, yang dimana yang pertama itu akurasi, untuk melihat beberapa tepat model yang memprediksi tadi. Nah, di sini jadi kenapa tidak ada outputnya di sini, karena di sini hanya menyimpan ke variable y rate. Nah, lalu print calculation reportnya di sini. Nah, ini baru keluar lah ada outputnya. Lalu classification dashboard untuk yaitu menampilkan precision, recall, F1 score dan juga support. Nah, di confusion metric ini yaitu untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah secara visual. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi cukup baik dan dapat membedakan dengan cukup akurat siswa yang lulus dan tidak lulusnya. Begitu. Nah, di sini ada visualisasinya di convention metric ini, yaitu membedakan secara visualnya seperti itu. Nah, maka kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pertama, ini dataset ini cocok untuk klasifikasi karena memiliki variabel target yang bisa dibuat dari nilai rata-rata, dan juga EDA ini sangat membantu memahami pola data. Model random forest cukup efektif dalam memprediksi kelulusan siswa. Nah, link untuk melihat lebih lengkapnya mungkin nanti saya akan kasih link Google Drive saya ada di deskripsi, dan juga link datasetnya. Kalau mungkin nanti kalian ingin mencoba dari dataset dari Kaggle ini. Oke, mungkin sekian ya dari penjelasan dari saya mengenai hasil pekerjaan tugas asesmen calon 2 saya dari kecerdasan artificial agent. Semoga manfaat dan bisa memberi gambaran tentang penerapan kecerdasan buatan dalam bidang kritik. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.